Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom bagi kita. Sebelum ibadah keluarga dilaksanakan, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. 1. Ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu 27 Mei 2020 pukul 19.30 WIB. Yang kedua, persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur HUT kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara 1. Melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 10008009871 atas nama GPIB Jebulon. Yang kedua, melalui pengurus sektor. Yang ketiga, diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan renungan singkat. Mari terlebih dahulu kita siapkan hati pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sangat bersyukur di malam hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami ada bersama dalam sebuah persekutuan yang indah. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami rindu Tuhan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan penyertaan Roh Kudus kami dimampukan mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami sebagai pribadi yang Engkau selamatkan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak yang Tuhan kasihi, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Amos 2 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku silakan duduk. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Amos. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita ketahui bahwa Amos ini merupakan seorang yang bekerja sebagai peternak domba. Bahkan dia juga berasal dari tempat yang kecil di bagian utara dari Israel. Bahkan kehidupannya dipilih Tuhan, bahkan dipanggil untuk menyaksikan kepada orang Israel bagaimana kehendak Tuhan akan terjadi atas hidup orang Israel. Dan dalam pasal yang kedua itu kepada orang Yehuda. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, bila kita melihat dalam Amos pasalnya yang pertama, kita melihat ternyata kehadiran Amos dipakai Tuhan untuk menegur pribadi-pribadi atau orang-orang dari bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Sehingga ketika Tuhan memakai Amos untuk menyatakan kehendak dan penghukuman kepada mereka yang tidak mengenal Allah Israel, mereka dihukum berdasarkan perbuatan mereka. Karena di sana kita melihat, kalau kita sempat membaca pasal yang pertama, di sana terjadi penindasan. Orang miskin ditindas,
hak-hak mereka direbut, bahkan terjadi penjajahan. Bahkan mereka juga semena-mena dalam berperilaku sebagai orang berkuasa untuk menyiksa kaum yang lemah. Dan sebagainya bila kita melihat pasal yang pertama. Tapi berbeda dengan pasal yang kedua bila kita melihat di sini, ternyata firman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda. Nah, kita pahami bahwa ternyata Yehuda ini adalah bagian daripada Israel. Ketika kematian daripada Salomo, terpecahlah. Ada Israel, Selatan, dan Yehuda. Nah, dalam hal ini kita melihat ternyata ketika Amos menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan, dia memulai dengan kalimat, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Bapak Ibu, kita mengingat tadi pasal yang pertama, Allah menghukum bangsa yang tidak mengenal Allah Israel karena ganjaran terhadap perilaku mereka. Tapi ketika dengan bangsa Yehuda, Allah menghukum mereka karena mereka sudah terlebih dahulu mengenal akan hukum Tuhan. Jadi ada perbedaan. Pesan Tuhan lewat Amos menyampaikan bahwa beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan, bahkan 4. Kalau kita mencari tahu tafsiran daripada kalimat ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak lagi dapat termaafkan. Sudah 3 bahkan 4 kali. Sangat sempurnalah mereka punya kesalahan. Udah gak bisa ditoleransi. Sudah berkali-kali bangsa Israel, Yehuda, diberikan sebuah pengampunan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Di balik mereka punya pemberian pengampunan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Padahal mereka sudah mengenal hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudariku, ada kalimat selanjutnya, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Kalau menolak artinya dia tidak mau lagi tahu, dia nggak mau lagi mendengar, dia menolak semua apa yang disampaikan. Dalam hal ini yang ditolak bukan perkataan manusia, tapi hukum Tuhan yang ditolak oleh Yehuda. Padahal mereka kalau dicari tahu latar belakangnya, mereka adalah bangsa yang juga diselamatkan oleh Allah. Seharusnya bangsa yang diselamatkan oleh Allah ini, mereka harus patuh, taat, dan setia kepada Sang Pemberi kebebasan. Tapi dalam kasus saat ini, mereka justru menolak hukum Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku? Hukum Tuhan ditolak, akhirnya hidup mereka bebas sebebasnya. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka menyembah dewa-dewi. Seharusnya mereka meninggalkan cara hidup yang lama. Mereka adalah umat tebusan. Mereka adalah umat yang telah diberikan perjanjian akan ada keselamatan. Tapi mengapa mereka mengulang kesalahan? Makanya kalimat 3 bahkan 4 kali kesalahan itu sudah diperhitungkan. Sudah banyak kali mereka melanggar segala ketetapan daripada Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bisa memahami hukum Tuhan itu sebenarnya merupakan sebuah mistar, sebuah penggaris, sebuah penuntun. Supaya hidup bangsa ini teratur, supaya hidup bangsa ini tidak menerobos sesuka hati. Kalau dalam kehidupan nyata ini lampu merah yang harus dipatuhi rambu-rambunya. Kalau tidak akan terjadi kemacetan bahkan tabrakan. Kalau lampu merah atau mistar kehidupan ini dilanggar atau ditolak oleh bangsa Yehuda, maka kacau balaulah hidup mereka. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Kenapa? Bukan lagi karena mereka punya kesalahan, tapi lebih daripada itu. Karena mereka sudah tahu hukum Allah, tapi mereka langgar. Sudah tahu mereka diselamatkan, tapi mereka mengulang kesalahan. Itu sama halnya masuk ke dalam lubang yang sama berkali-kali, bukan yang 1 kali. Nah, hal ini menimbulkan bahwa Allah akan
menghukum mereka. Nah, kalau kita melihat ternyata orang Yehuda adalah orang yang juga dipilih. Kenapa Tuhan masih tega menghukum mereka? Ya karena Tuhan menginginkan supaya mereka ini tidak lagi salah jalan. Supaya mereka ini tidak lagi mengulang kesalahan. Makanya Tuhan menjatuhkan. Dan dia mengatakan dalam ayat selanjutnya, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Artinya bahwa dalam hal ini Amos menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dewa-dewi yang disembah, yang ada di sekeliling mereka, adalah dewa-dewi kebohongan. Ada dewa-dewi yang tidak ada apa-apanya dengan kuasa Allah. Seharusnya mereka bisa melihat peristiwa di belakang. Sudah begitu baik Allah menjadikan mereka sebagai bangsa yang diselamatkan dari segala penghukuman. Tapi kenapa mereka kembali dalam cara hidup yang lama? Bahkan mereka mengikuti tradisi nenek moyang pada zaman dulu. Selanjutnya dikatakan, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Artinya habis lenyap. Ketika Allah menyatakan tentang penghukumannya. Bukan berarti Allah akan membinasakan, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa daripada dewa dan dewi itu. Dewa dan dewi yang mereka sembah itu. Allah lebih berkuasa atas kehidupan, sehingga Allah bisa saja melakukan sesuatu di luar daripada kendali manusia, bahkan dewa-dewi yang mereka sembah. Allah lebih berkuasa dalam hal ini. Dan ketika Allah memberikan sebuah penghukuman, sebenarnya adalah hukuman untuk mendidik. Mendidik untuk mengingatkan mereka. Tidak ada kuasa lain, tidak ada cara lain selain mereka kembali kepada hukum daripada Tuhan. Jangan lagi menolak, apalagi menentang. Nah, itu pesan yang diucapkan Amos dari apa yang dipesankan oleh Allah kepada dia sebagai nabi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat ternyata melalui firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan pertama bisa memakai siapapun untuk dapat menyampaikan beritanya. Amos orang Tekoa, hanya pengembara. Tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Itu yang pertama. Bapak, Ibu, dan saya mungkin tidak memiliki kekuatan, bahkan memiliki pengaruh yang besar. Tapi ketika Tuhan menyampaikan bahwa engkau saya pakai, engkau saya utus, maka pergilah untuk menyampaikan kebenaran itu. Bapak, Ibu, kalau kita melihat Amos ini, dia ada orang Yehuda. Dia harus mengabarkan penghukuman kepada bangsanya sendiri. Coba kalau kita refleksikan. Lebih baik kita berfirman, kita menegur orang lain ketimbang keluarga kita, orang terdekat kita. Lebih baik kita punya kata-kata, lebih tegas kita punya pernyataan kepada orang lain. Tapi ketika kita diminta untuk menyampaikan kepada orang terdekat kita banyak pertimbangan. Takut ada ketersinggungan dan sebagainya. Lebih mudah untuk keluar. Tapi dalam hal ini, Amos berani karena Tuhan memampukan dia. Sampaikanlah pesan ini kepada bangsamu, bangsa yang sudah melanggar, bangsa yang sudah menolak hukum Tuhan, bangsa yang perlu dihukum untuk bisa menyadarkan mereka bahwa hanya Allah lah satu-satunya. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita diminta untuk bisa bersaksi, maka saksikanlah karya Tuhan, tegurlah yang salah, dan katakan baik bagi apa yang memang baik. Artinya siap sedialah menyampaikan firman Tuhan, baik dalam kondisi apapun. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam hal ini, hukum Tuhan dalam perjanjian lama. Tapi kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hukum Tuhan itu ada Alkitab. Bagaimana kita sebagai orang Kristen
diminta untuk bisa berlaku sebagaimana yang Allah ingin kita lakukan, yang ingin Yesus juga inginkan sebagai pribadi tebus, yaitu ketika kita mampu mengimani bagaimana pengorbanan daripada Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita membuka Alkitab, Alkitab ini adalah kamus kehidupan orang percaya. Kalau kita sendiri, saya dan Bapak Ibu, tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengetahui arah hidup kita, haluan daripada kapal, bagaimana dia bisa berlabuh, bagaimana dia bisa melakukan. Artinya Bapak Ibu, Alkitab ini sudah sangat enak bagi orang Kristen saat ini. Kenapa? Ditafsirkan, bahkan diceritakan melalui bahasa-bahasa kita. Seharusnya lebih mudah Bapak Ibu untuk kita meluangkan waktu membaca penuntun hidup orang Kristen dalam Alkitab. Coba kita hitung dalam 1 minggu berapa menit, saya hanya bertanya berapa menit kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Kalau saya tanya berapa jam, kayaknya susah. Saya tanya berapa menit kita meluangkan waktu membaca Alkitab setiap minggu. Ada sekitar 10 menit, 15 menit. Bagaimana dengan kita membandingkan dengan kita punya bacaan-bacaan yang lama, yang lain, novel, berita, atau koran dan sebagainya. Berapa menit yang Bapak Ibu habiskan dan saya? Pasti lebih banyak kepada apa yang kita ingin baca, yaitu novel, koran dan sebagainya. Tapi untuk baca Alkitab, kita hitung-hitungan, bahkan juga saya nggak ada waktu. Kalau bisa, tolong bacakan, saya mendengarkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini mau menyadarkan kita bagaimana pentingnya Alkitab, bagaimana pentingnya hukum Tuhan bagi pribadi yang telah diselamatkan. Ini ada waktu ketika kita stay at home, banyak waktu luang kita. Ketimbang kita nonton, anak muda nonton telenovela atau drama Korea yang berjam-jam, mari kita baca Alkitab, luangkan waktu. Setiap hari minimal 1 pasal. Untuk kita para ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan aktivitas pekerjaan rumah tangga, sempatkan waktu kita untuk melihat, menyantap makanan rohani kita dalam Alkitab. Kita sebagai bapak-bapak, sempatkan waktu kita sebelum kita beraktivitas dalam pekerjaan kita untuk membaca agenda kerja kita untuk 1 hari, yaitu dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada sebuah pelita dalam kehidupan orang percaya. Hukum yang pertama bisa kita baca yang ada di Alkitab kita. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini adalah ketika kita mengaku kita orang percaya. Ketika kita mengaku ada umat pilihan, umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya. Ingat, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan, yaitu bagaimana sikap hidup kita bisa mencerminkan sebagai orang percaya, dimulai dari keyakinan kita kepada tuntunan daripada Roh Kudus, dimulai daripada keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, bahkan telah bangkit untuk kita semua, telah naik bagi kita semua, memenangkan kehidupan kita sebagai orang berdosa. Sehingga dalam hal ini kita perlu refleksikan, kalau masih ada keraguan dalam diri kita akan kehidupan sebagai orang percaya, takut akan hari esok, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan pendidikan, khawatir akan ekonomi, buang semuanya itu. Mungkin sebagai manusia biasa kita khawatir, tapi bersama dengan Allah yang telah bangkit dan telah naik ke sorga, kita telah mendapatkan sebuah penghiburan. Kita mendapatkan sebuah kekuatan yang baru, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang mampu memberikan kehidupan. Jangan pernah mencari keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Karena semua itu tidak akan bertahan. Karena semua itu adalah kesia-siaan. Hanya bersama dengan Yesus Kristus, kuasa yang besar,
kuasa yang ajaib mampu kita terima sebagai umat pilihan, umat yang telah diselamatkan. Sehingga hal ini juga menjadikan refleksi untuk kita. Sebelum kita tidur, sebelum kita mengakhiri hari ini, kita mari menguji bagaimana kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, dan menjadikan Alkitab sebagai pedoman daripada jalan hidup orang Kristen? Kita refleksikan dan kita jawab dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kita dengarkan di malam hari ini. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan dibutuhkan sebuah komitmen untuk berubah dari cara hidup yang lama menjadi pribadi yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Maka dari itu mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 50, perubahan ajaib sambil persembahan kita berikan. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, pikiran kita mengucap syukur dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur atas segala perkenaan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga sampai di malam hari ini kami ada dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur kami bisa melaksanakan ibadah kami di malam hari ini. Mampukan kami sebagai pribadi yang Engkau selamatkan untuk tetap terus setia berpegang pada janji dan keselamatan yang semuanya kami terima dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa yang lain daripada kuasa daripada Tuhan Yesus. Tidak ada mujizat yang lain daripada kuasa dan mujizat daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Di malam hari Tuhan Yesus, kami juga berdoa, mampukan kami juga untuk menjadi pelita bagi kehidupan orang lain yang juga tidak mengenal Tuhan. Mampukan kami melalui sikap hidup, tutur kata, pemikiran kami untuk bisa menjadi saksi-Mu
dan bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami secara keluarga. Berkati kami yang hadir bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, baik dalam kesibukan, aktivitas, bahkan juga dalam pengharapan-pengharapan mereka. Berkati setiap anggota keluarga kami, sehingga mereka tetap terus aman bersama dengan Tuhan Yesus. Baik dalam keamanan, kesehatan, bahkan juga dalam keamanan bersama dengan jalan hidup mereka. Kami juga percaya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa kiranya setiap saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang juga masih terpisah jauh, yang belum bisa kembali berkumpul dengan kami karena adanya wabah corona, Engkau tetap terus jaga mereka di kejauhan sana, sehingga mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kehidupan dari saudara-saudara kami yang juga ada dalam sebuah pergumulan kesehatan. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan, terutama dalam kondisi saat ini Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak keresahan, banyak ketakutan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mengawal kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena dampak daripada virus corona ini dalam kesehatan mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan juga jamah mereka. Bahkan tim medis juga Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berikan mereka semangat. Sekalipun ada keletihan dalam diri mereka, bahkan juga ada kejenuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memanggil mereka sebagai abdi Tuhan untuk menjadi alat dalam kesembuhan ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka sebagai tim medis, dokter, perawat, bahkan juga relawan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan dan pelayanan daripada kehidupan di negara kami bersama dengan pemerintah yang ada, baik dari tingkat tertinggi hingga sampai tingkat di RT RW dan desa-desa. Tuhan memberkati setiap pemerintah kami, sehingga mereka tetap terus turut ambil bagian dalam melaksanakan prosedur daripada COVID-19 ini. Bahkan bisa bersama-sama Tuhan berikan hikmat untuk bisa menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan demi kebaikan bersama. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang ada. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada, tetap terus setia, bergumul bersama dalam doa dan berpengharapan untuk kesembuhan, bahkan keamanan di bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau selalu setia bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu amin bagi kami. Bapa yang sungguh baik, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang juga di dalam minggu ini mereka bersyukur atas segala perkenan Tuhan dalam sukacita mereka, pertambahan usia, bahkan juga kesuksesan yang ada. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan mampukan kami menjadi alat Tuhan yang selalu dapat mengandalkan Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berikan yang terbaik untuk kami. Kami juga kembalikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan kiranya persembahan ini menjadi suatu hal yang dapat digunakan untuk pelebaran dari kerajaan Tuhan. Dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati juga setiap mereka yang juga Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan. Kiranya juga mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola dengan tuntunan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yang bertugasi malam hari ini. Tuhan juga memberkati kami. Dan sempurnakanlah doa kami Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya undang kita semua untuk berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jadilah saksi daripada Yesus Kristus dalam kehidupanmu, andalkan Dia terus, bahkan selalu setia kepada apa yang telah dijanjikan kepada kita semua. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera diberikan oleh Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan melalui pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menguatkan kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah keluarga telah selesai di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.